Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama Bapak Yanto yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang telah membantai tukang sampah. Lalu setelah memikirkan semua tentang kekuatan Xiaoyan, pada saat ini Nulong segera berkata, sepertinya semuanya memang seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Dan dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini maka dirinya benar-benar sepertinya mampu membunuh Hun Yinji. Oleh karena itu dirinya memohon maaf kepada Xiaoyan atas penghinaannya sebelumnya. Dan tidak dapat disangkal bahwa Xiaoyan pasti memiliki kekuatan untuk berdiri bahu-membahu dengan mereka. Mendengar keterus-terangan dari Nulong ini, tentu saja mata Xiaoyan pada saat ini memancarkan seberkas sinar. Namun tidak lama Nulong memelototi Xiaoyan dengan marah dan wajahnya menunjukkan kebingungan. Dirinya pun lanjut berkata, hanya saja pada saat ini dirinya tidak mengetahui sesuatu, sehingga dirinya berharap Xiaoyan akan bisa menjelaskan apa yang akan ditanyakan oleh Nulong. Xiaoyan pun segera berkata agar kakak Nulong jangan bersikap terlalu sopan dan jangan ragu untuk bertanya kepada Xiaoyan. Lalu Nulong pun menoleh ke arah Chaos Immortality sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan. Dirinya berkata alasan mengapa mereka percaya bahwa itu adalah Hun Yinji. Selain dari serangannya tadi maka serangan tersebut juga mengandung ketakutan. Namun yang paling penting adalah mereka sangat yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar. Tetapi Hun Yinji diakui di seluruh benua sebagai seorang jenius yang tidak tertandingi setenar mereka. Lalu sebelumnya dalam keadaan Xiaoyan yang tidak sempurna, namun Xiaoyan masih bisa membunuhnya dengan bersih dan cepat. Dan tampaknya gelar jenius tiada taraf dari hunian ini benar-benar tidaklah layak. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang dan menatap ke arah keduanya. Kemudian Xiaoyan pun segera menjelaskan secara rinci beberapa kali dirinya berhadapan dengan Hun Yinji. Lalu mendengar penjelasan Xiaoyan ini, tentu saja keduanya pun seketika terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan telah berada dalam bahaya berkali-kali dan baru kali ini Xiaoyan melihat Hun Yinji. Kemudian Chaos Immortality dan Nulong pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi marah di mata mereka satu persatu. Lalu keduanya benar-benar terkejut, meskipun mereka tidak mengalaminya secara pribadi, namun mereka tetap bergidik. Mereka benar-benar merinding setelah mengetahui tentang metode pembunuh dari Hun Yinji dari mulut Xiaoyan. Lalu Nulong dan Chaos Immortality pun pada saat ini menghela nafas serempak dan berkata, tampaknya orang ini benar-benar seorang jenius yang memang pantas untuk dibunuh. Namun seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, karena kekuatan spiritual Xiaoyan tidak dapat mendeteksi keberadaan Hun Yinji. Oleh karena itu bagaimana Xiaoyan menemukan bahwa Hun Yinji bersembunyi di hutan yang lebat? Mendengar pertanyaan ini semua orang pun menatap ke arah Xiaoyan. Dan juga pada saat ini mereka benar-benar ingin mengetahui dengan mata yang terbelalak. Lalu akhirnya Xiaoyan pun segera berkata, sebenarnya Xiaoyan juga tidak yakin. Karena itu hanyalah sebuah firasat tiba-tiba yang muncul di hati Xiaoyan, sehingga Xiaoyan mencoba untuk mengujinya, akan tetapi Hun Yinji benar-benar tidak pernah bergerak. Lalu Xiaoyan dulu pernah meragukannya, namun firasat buruk di hati Xiaoyan ini tidak dapat dihilangkan, dan di bawah ancaman seorang jenius yang tiada taraf yang ahli dalam membunuh yang bersumpah untuk membunuh Xiaoyan, maka Xiaoyan lebih baik mempercayai instingnya daripada mengabaikannya, dan ternyata pada saat ini hasilnya benar-benar tidak mengecewakan Xiaoyan, karena ternyata Hun Yinji benar-benar bersembunyi di dekat Xiaoyan dan menunggu kesempatan terbaik untuk bergerak. Mendengar perkataan ini semua orang pada saat ini benar-benar terkejut, bahkan Nulong dan Chaos Immortality mau tahu betul, bahwa jika bukan orang yang telah mengalami banyak pertempuran dan melewati kematian berkali-kali, maka dirinya pasti tidak akan dapat mengembangkan rasa tajam akan bahaya yang tidak diketahui, dan siapapun yang benar-benar mengasah dirinya melalui hidup dan mati maka benar-benar patut utuh dihormati, karena orang seperti itu memiliki keberanian yang luar biasa dan baru setelah itu dirinya akan dapat memaksimalkan potensinya dan melangkah lebih jauh menuju ke puncak Dodi.
Selain itu Xiao Yan selalu mencari keberadaan dari Hun Yingji. Meskipun percobaan ini gagal, namun Xiao Yan tidak bisa menyerah dan akhirnya di bawah tekanan kuat dari pertempuran melawan Chaos Immortality, lalu Xiao Yan dengan hati-hati mengatur situasi untuk membunuh Hun Yingji. Lalu Chaos Immortality pun pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya memuji Xiao Yan. Kemudian Chaos Immortality berkata bahwa dirinya telah melihat terlalu banyak hal yang tidak bisa dipercaya dalam diri Xiao Yan. Bahkan dirinya benar-benar belum pernah terkejut di dalam hidupnya seperti hari ini. Lalu setelah itu Chaos Immortality segera menunjuk ke arah Yiwa yang sedang berbaring di atas punggung Xiao Yan. Dirinya pun segera berkata bahwa ini adalah sebuah kejutan lainnya. Jika dirinya tidak salah maka ini seharusnya menjadi roh api surgawi yang sangat langka. Kemudian Nulong yang mendengar ini pun benar-benar terkejut dan menatap ke arah Yiwa dengan penuh minat. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini menggelengkan kepalanya dan lanjut mulai berbicara. Dirinya berkata kemampuan untuk memadatkan roh api surgawi tidak bergantung pada seberapa canggih api surgawi yang dirinya miliki, karena hal itu benar-benar bergantung juga kepada keberuntungan. Lalu Xiao Yan pun mengangguk mendengar perkataan tersebut dan berkata bahwa Xiao Yan juga belum pernah mendengar ada orang yang memilikinya. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini menganggukkan kepalanya dan lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa roh api surgawi ini dapat mengendalikan api surgawi dengan sendirinya. Selain itu tidak ada batasan waktu untuk memadatkan api surgawi. Tentu saja mendapatkan benda ini seperti menambahkan sebuah sayap ke harimau. Dan sepertinya Xiao Yan pada saat ini memiliki hubungan dekat dengan api surgawi. Menanggapi hal itu Nulong benar-benar terkejut dan bertanya dengan heran. Dirinya bertanya apakah yang dimaksud dengan Chaos Immortality adalah sosok kecil ini tidak membutuhkan proses sama sekali untuk melemparkan teratai api seperti sebelumnya. Chaos Immortality pun pada saat ini menganggukkan kepalanya. Tentu saja hal ini mengakibatkan Nulong tertegun. Lalu keheningan pun seketika terjadi dengan semua orang yang pada saat ini tetap ke arah Yiwa. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu mempedulikan hal ini. Lalu yang Xiao Yan pedulikan pada saat ini adalah bergabungnya orang-orang jenius ini, karena hal ini benar-benar terkait dengan kebangkitan Xiao Mansion di masa depan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera membuka mulutnya dan menatap ke arah Chaos Immortality. Xiao Yan berkata bahwa sekarang permasalahannya telah diselesaikan dan Xiao Yan tidak ada lagi yang harus dilakukan. Oleh karena itu haruskah mereka meneruskan pertempuran sebelumnya? Chaos Immortality pada saat ini tidak segera setuju kepada Xiao Yan dan bertanya, bagaimana dengan cedera Xiao Yan? Chaos Immortality tentu saja pada saat ini tidak ingin mengambil keuntungan dari kelelahan yang dialami oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan segera menjawab bahwa dirinya pada saat ini tidak apa-apa. Apalagi Xiao Yan baru saja meminum ramuan buatan Bude Yanti dan masih bisa bertarung. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, tentu saja Chaos Immortality pun pada saat ini segera mengangguk. Lalu pada akhirnya dengan Doki yang membara, kemudian keduanya pun segera menjauhkan diri. Saat ini Chaos Immortality pun segera memberi isyarat kepada Xiao Yan agar dirinya mulai menyerang. Lalu akhirnya api surgawi Xiao Yan bersamaan dengan dokinya seketika melonjak keluar dari tubuhnya, sedangkan Nulong, Long Yi dan Jin Wu Chen pada saat ini juga segera bubar menjauh. Sementara itu Chaos Immortality langsung berubah menjadi tubuh aslinya dan segera mengeluarkan raungan. Bersamaan dengan itu elemen tanah segera membentuk baju perisai raksasa untuk membungkus seluruh tubuhnya dengan erat. Lalu pada akhirnya Chaos Immortality pun pada saat ini segera menyerang Xiao Yan terlebih dahulu, dan sekarang Xiao Yan telah dianggap sebagai musuh yang tangguh dan Chaos Immortality secara alami tidak akan meremehkan Xiao Yan, sehingga dirinya menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini dan keempat kakinya pada saat ini memercikan asap, lalu dirinya dengan cepat segera mendekati Xiao Yan dengan momentum yang sangat mengesankan. Tentu saja tekanan dari serangan ini benar-benar sangat megah dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengalami tekanan, bahkan Xiao Yan merasa sulit bernafas dan sosoknya menjadi lamban, lalu hati Xiao Yan bergidik dan Xiao Yan bergumam di dalam benaknya,
Ini benar-benar tidak terduga, karena aura yang dibangkitkan oleh kemuliaan garis keturunan dapat digunakan sedemikian rupa, sehingga dapat membuat orang menjadi takut sebelum bertempur. Bersamaan dengan itu Xiao Yan kembali teringat ketika Xiao Yan pada saat itu ditekan oleh Sekte Mystic Cloud di dalam pertempuran. Saat ini Xiao Yan kembali teringat betapa pahitnya ketika Xiao Yan ditekan hingga akhirnya Xiao Yan segera membangkitkan Douqi yang tidak terbatas. Lalu niat bertarung Xiao Yan melonjak dan Xiao Yan mengeluarkan raungan ke langit dan segera mengguncang tubuhnya melepaskan diri dari belenggu yang tidak terlihat. Dan dari momentum yang kacau yang tidak bisa dihancurkan, akhirnya Xiao Yan segera melambaikan pedang kuno api surgawi untuk menghadapinya, lalu ekspresi kekaguman pun seketika muncul di mata Chaos Immortality, namun pada saat ini kecepatannya tidak berkurang dan dirinya segera bertabrakan bersama dengan Xiao Yan dengan ganas. Di tengah dentuman yang memakan telinga ini saat ini tubuh Chaos Immortality berdiri diam, sementara Xiao Yan pun mundur beberapa langkah, dan tampaknya bahkan jika Xiao Yan mengerahkan semua kekuatannya maka Xiao Yan masih sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan fisik Chaos Immortality. Sementara itu di sisi lain Nulong pada saat ini benar-benar mengalami keterkejutan. Nulong menyadari bahwa Xiao Yan adalah seseorang yang berasal dari ras manusia, lalu berbenturan dengan klan monster. Pada saat ini Xiao Yan hanya mundur beberapa langkah, sehingga bagi Nulong hal ini benar-benar sesuatu yang tidak normal. Tentu saja Nulong pada saat ini benar-benar meragukan, apakah Xiao Yan bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan Nulong. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan segera memutar tubuhnya di udara dan menghindari tanduk raksasa yang tertusuk oleh Chaos Immortality. Lalu api biru keabu-abuan segera menggulung dan aliran panas seketika melonjak, kemudian lautan api ini mengamuk dan panas yang mengepul langsung memenuhi ruang beberapa kilometer di sekitar Chaos Immortality sebagai pusatnya, kemudian api ini memanggang pelindung tanah di tubuh Chaos Immortality hingga sedikit menjadi merah, lalu suhu yang meningkat tajam membuat 3 orang yang menonton pertempuran ini juga mengubah ekspresi mereka. Lalu tidak lama setelah itu sosok Xiao Yan perlahan segera menghilang di dalam kobaran api. Melihat hal ini Chaos Immortality tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak enak dan bergumam bahwa ini tidaklah bagus. Dengan nyala api yang membumbung ke langit, maka akan sangat sulit untuk melihat ke kejauhan, belum lagi suhu naik dengan cepat, dan di bawah api yang menghangus dan udara hangus ini maka akan membuat ruang seketika terdistorsi. Sehingga dengan begitu maka akan menjadi semakin sulit untuk menemukan sosok Xiao Yan. Lalu pada saat ini Chaos Immortality baru memahami tujuan dari skill pertarungan jarak jauh Xiao Yan ini. Namun bersamaan dengan pemahaman Chaos Immortality ini Xiao Yan pun segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Sehingga sosok Xiao Yan pun menjadi beberapa kali lebih cepat di bawah kepakan sayap tulangnya. Lalu Xiao Yan mengitari tanduk raksasa dari Chaos Immortality. Tentu saja tanduk raksasa ini adalah bagian yang tersulit untuk dihadapi dari Chaos Immortality. Akan tetapi biasanya tempat tersulit untuk dihadapi adalah tempat yang paling rapuh. Sehingga Xiao Yan melesatkan pedangnya ke arah tanduk Chaos Immortality dengan serangan yang bertubi-tubi. Dan di bawah rasa sakit ini akhirnya Chaos Immortality pun segera menginjakkan telapak kakinya dan melepaskan perisai energi dengan seluruh kekuatannya. Lalu Xiao Yan pun seketika mundur dan sosoknya sekali lagi tersembunyi di lautan api. Kemudian api masih terus menyebar dan setelah sekian lama sosok Xiao Yan pada saat ini belum muncul kembali. Dan menilai situasi ini membuat Chaos Immortality berpikir tampaknya dirinya harus mengisolasi invasi dari api surgawi, namun dirinya juga harus tetap menjaga dari serangan diam-diam Xiao Yan, sehingga dirinya harus mempertahankan perisai energi yang mengkonsumsi banyak dokinya. Menyadari hal ini Chaos Immortality pun tanpa sadar mengeluh dan dirinya pun bergumam, kapan Xiao Yan mempelajari trik ini? Karena trik ini benar-benar terjadi untuk membunuh kelemahan dari kecepatan Chaos Immortality, lalu pada saat ini dirinya benar-benar hanya bisa bertahan di tengah-tengah api surgawi, sementara itu Xiao Yan baru saja memahami teknik bertarung ini, dan setelah melihat teknik pertarungan terasa sembunyi dari Hun Yinji,
akan tetapi perbedaannya adalah Hun Yinji meminjam lingkungan, sementara Xiao Yan menciptakan lingkungan itu sendiri. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini segera berpikir, jika sekarang satu-satunya cara untuk mengalahkan Xiao Yan adalah memadamkan lautan api, tentu saja dirinya harus memadamkan api ini dengan satu gerakan dan menggunakan doki yang besar, karena jika tidak maka Chaos Immortality akan menderita kerugian di dalam api ini. Dengan pemikirannya akhirnya cahaya kuning segera mulai berkumpul. Lalu Chaos Immortality pada saat ini akan mengeluarkan keterampilan bertarung pamungkasnya yang bernama memecah langit dan menghancurkan emas. Tentu saja keahlian unik ini adalah rahasia dari keluarga Chaos Immortality, yang dimana teknik ini dapat menggabungkan tiga elemen, yakni tanah, kekuatan garis keturunan, dan doki yang menjadi satu. Meskipun kekuatan pertahanan musuh sekuat tubuh asli dari Chaos Immortality, namun jika terkena serangan yang tidak terbendung ini, maka orang itu benar-benar tidak akan bisa melawan. Bersamaan dengan itu sebuah cahaya emas segera melonjak dari akar tanduk Chaos Immortality, kemudian cahaya ini benar-benar sangat bersinar terang dan menyelimuti tanduk miliknya, dan tanpa menunda waktu lagi Chaos Immortality pun segera melambaikan telapak tangan raksasa dan menamparkannya, sehingga ledakan gemuruh yang menusuk telinga segera melonjak di udara. Lalu doki yang kuat juga seketika mekar seperti teratai yang marah dan meledak lapis demi lapis. Tentu saja Chaos Immortality pada saat ini benar-benar sangat gembira dan berkata semua ini sudah berakhir. Namun sayang pada saat yang bersamaan justru tubuhnya tiba-tiba membeku, karena ada lebih dari belasan aliran panas yang datang melalui udara dan menembus debu dan asap. Tentu saja aliran api ini langsung menuju mata Chaos Immortality dengan 18 api yang berwarna seperti zamrud. Tentu saja Chaos Immortality pun seketika terkejut melihat hal ini, dan dalam keputusasaan dirinya pun segera menoleh dan melepaskan serangannya kepada Xiao Yan, sehingga cahaya keemasan terang segera keluar dari tanduk besar dan cahaya keemasan ini segera menembus udara. Tentu saja kecepatan dari serangan ini benar-benar sangat tinggi dan dirinya segera melesat pergi ke arah Xiao Yan. Melihat serangan ini Xiao Yan pada saat ini juga menatap ke arah langit dengan kaget dan terengah-engah. Lalu Xiao Yan telah membaca niat dari Chaos Immortality lewat serangan ini, sehingga Xiao Yan pada saat ini segera memerintah Yiwa untuk mengeluarkan beberapa teratai api dan melesatkannya ke arah serangan tersebut. Sementara itu Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan menatap ke arah Chaos Immortality yang telah berpindah. Saat ini Xiao Yan kembali mengeluarkan gerakan 1000 kaki tanpa bayangan ke arah Chaos Immortality, sehingga lautan api seketika langsung mengelilingi Chaos Immortality ketika serangan ini dilesatkan. Melihat bahwa jurus pamungkasnya telah gagal berhadapan dengan Yiwa, tentu saja Chaos Immortality pada saat ini meraung marah. Bahkan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa teknik yang telah menghabiskan banyak doki ini benar-benar gagal. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak memberi Chaos Immortality sedikitpun kesempatan, sehingga pedang api surgawi yang segera dilesatkan berkali-kali, dan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan, akhirnya banyak benturan keras seketika terjadi di mana Chaos Immortality pada saat ini benar-benar mengeluarkan perisai di sekujur tubuhnya. Melihat adegan ini Nulong merasa khawatir terhadap Chaos Immortality, sementara Long Yi dan Jin Wu Chen pada saat ini tersenyum. Lalu di tengah-tengah serangan yang membombardir ini, tentu saja Chaos Immortality mengalami luka berat berulang kali, sehingga rasa sakit di bagian yang lemah membuatnya sulit untuk memadatkan doki. Bahkan jangankan untuk menghindari serangan, karena bahkan untuk bertahan saja pada saat ini dirinya benar-benar kepayahan. Lalu pada akhirnya Chaos Immortality pun segera terpental mundur beberapa langkah sebelum akhirnya mengangkat telapak tangannya ke angkasa. Lalu dirinya memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk berhenti dan berteriak, "Cukup sudah cuy, kamu sangatlah kuat." Mendengar hal itu tentu saja Nulong seketika bingung, lalu dirinya bertanya-tanya, mengapakah Chaos Immortality meminta untuk berhenti? Mungkinkah dirinya tidak bisa melawan dan ingin mengaku kalah? Sementara itu, pada saat ini di sisi lain Chaos Immortality tidak bisa lagi mengendalikan emosinya yang tertekan.
Lalu Chaos Immortality memandang ke arah Xiao Yan dengan ketidaksenangan, kemudian dirinya pun segera berkata bahwa Xiao Yan terlalu hina untuk menggertaknya. Tentu saja dirinya tidak sefleksibel Xiao Yan dan Xiao Yan memainkan perang lalu menargetkan kelemahan dari klan monster. Oleh karena itu bagaimana mungkin Chaos Immortality bisa terus bertarung? Tentu saja semua orang seketika terkejut setelah mendengar hal ini. Bahkan Chaos Immortality sangat bosan sehingga dirinya melontarkan perkataan kotor seperti itu. Selain itu yang membuat orang pada saat ini semakin heran adalah Chaos Immortality yang seorang jenius tanpa diduga. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar tiada taraf bisa mengucapkan perkataan seperti itu. Bahkan dirinya terlihat seperti anak kecil yang kalah dalam perkelahian, akan tetapi tidak ingin kehilangan wajah. Maka sepertinya dirinya benar-benar telah dirugikan oleh gaya pertempuran dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain setelah Xiao Yan terkejut, tentu saja Xiao Yan tidak bisa menahan tawanya dan dengan cepat terbatuk beberapa kali. Di sini Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap lurus ke arah Chaos Immortality. Kemudian mata Xiao Yan sepertinya berkata bahwa ini adalah pertempuran dan kedua belah pihak secara alami mencoba yang terbaik. Jadi bukankah di dalam pertempuran yang ekstrim tidak ada ketetapan untuk menggunakan sebuah teknik, dan jika memang tidak bisa berhadapan, mengapa tidak langsung mengakui kekalahan? Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini benar-benar terdiam, tentu saja dirinya benar-benar sangat dirugikan oleh Xiao Yan, sehingga dirinya tidak bisa memilih apa yang harus dirinya katakan untuk sementara waktu, lalu ditatap diam-diam oleh Xiao Yan ini. Tentu saja wajah dari Chaos Immortality pun langsung menjadi merah, lalu dirinya hendak membuka mulutnya kepada Xiao Yan, akan tetapi pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa berbicara, sehingga dirinya pun segera berpikir, ada apa dengan dirinya, karena dirinya benar-benar membenci Xiao Yan, akan tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak menunjukkan penghinaan sedikit pun kepadanya. Tentu saja Chaos Immortality pada saat ini benar-benar tertekan karena kekuatannya belum sepenuhnya berkembang, dan dirinya tampaknya merasakan hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Xiao Yan sebelumnya di bawah serangan dari Hun Yinji. Lalu Chaos Immortal pun terus berpikir di dalam hatinya, sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih memandang ke arah Chaos Immortality, melihat bahwa tujuannya telah tercapai. Akhirnya Xiao Yan tidak ingin Chaos Immortality terus merasa malu, sehingga Xiao Yan pun segera bertanya bahwa dirinya ingin tahu, apakah saudara Chaos bermaksud untuk melanjutkan pertempuran. Mendengar hal itu Chaos Immortality sedikit terkejut, akan tetapi dirinya segera menggelengkan kepalanya. Setelah itu dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan kembali menjadi bentuk manusia dan berkata, sudah tidak ada lagi pertempuran. Lalu dirinya pun segera menghela nafas dalam-dalam dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak mampu membayar kehilangan ini, baru saja dirinya terlalu emosional, oleh karena itu dirinya berharap Xiao Yan bisa memaafkannya, dan tampaknya kali ini dirinya benar-benar telah dikalahkan oleh Xiao Yan sang cucu monton. Tentu saja pada saat ini Nulong, Long Yi dan Jin Wu Chen menatap ke arah keduanya, lalu mereka mengeluarkan tatapan yang dipenuhi dengan rasa tidak percaya, karena apakah Chaos Immortality pada saat ini benar-benar mengakui kekalahannya, atau apakah Chaos Immortality benar-benar telah menyerah? Tentu saja tiga orang yang menonton pada saat ini benar-benar seolah-olah telah disambar petir di siang hari bolong, bahkan mereka pada saat ini tidak tahu harus bagaimana bersikap. Sementara itu Jin Wu Chen pada saat ini segera pulih dan bergumam bahwa Chaos Immortality yang paling terkenal di antara para jenius yang tiada taranya telah dikalahkan oleh saudara Xiao Yan. Bukankah dengan begitu berarti kekuatan saudara Xiao Yan adalah nomor satu di antara para jenius yang tiada taranya? Di sisi lain Long Yi juga pada saat ini segera pulih dengan kebanggaan di dalam hatinya. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa dirinya yakin ayah akan menang dari sebelumnya. Dirinya telah meyakini dari lama bahwa ayahnya adalah seorang jenius yang tiada taraf di antara para jenius yang tiada taranya. Sementara itu di sebelahnya Nulong benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Dirinya benar-benar tercengang karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar bisa mengalahkan Chaos Immortality.
Lalu dia bertanya-tanya, seberapa besarkah kekuatan dari anak ini? Mengapa dirinya juga belum pernah mendengar tentang kejeniusan yang tidak tertandingi yang begitu kuat seperti ini? Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya menekan hal tersebut. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata tampaknya kakak Chaos Immortality pada saat ini benar-benar sedang bercanda. Menanggapi hal itu Chaos Immortality pun mengerutkan kening, lalu kemarahan segera muncul di matanya yang gelap. Dirinya pun segera berkata, apakah Xiao Yan berpikir semua ini adalah candaan? Apakah menurutnya dirinya yang bernama Chaos Immortality akan mengolok-ngolok hal semacam ini? Chaos Immortality pun menghela nafas dan tersenyum mencela diri sendiri. Dirinya berkata hasil dari pertempuran ini telah terbukti dengan sendirinya, lalu keterampilan tubuhnya tidak sebaik milik Xiao Yan dan kecepatan dirinya benar-benar sangat kurang menguntungkan. Lalu dirinya telah dilecehkan oleh Xiao Yan berkali-kali dan tidak dapat melakukan gerakan unik miliknya. Meskipun begitu kekuatan Xiao Yan tidak jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Chaos Immortality. Namun api surgawi Xiao Yan menghabiskan Doki milik Chaos Immortality. Dan jika dirinya terus bersikap pasif maka hanya masalah waktu sebelum dirinya dikalahkan. Tentu saja jika Chaos Immortality bertahan sampai akhir dengan menggunakan trik terkuat miliknya, maka Xiao Yan pasti akan tetap menang dan dirinya akan membayar mahal tentang kepercayaan diri ini. Lalu baik antara Xiao Yan dan Chaos Immortality tentu akan menderita kekalahan dan kerugian di dalam pertempuran ini. Terlebih lagi pertempuran ini adalah untuk belajar satu sama lain dan bukan pertempuran hidup dan mati. Oleh karena itu apa gunanya jika mereka benar-benar menderita kerugian? Mendengar penjelasan ini Xiao Yan merasa kagum kepada Chaos Immortality, namun berdasarkan perkataannya, Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa cahaya keemasan sebelumnya yang menakutkan Xiao Yan ini bukanlah kekuatan bertarung terkuat miliknya. Oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiao Yan berkata bahwa serangan terakhir dari cahaya keemasan itu benar-benar sangat kuat dan tampaknya itu belum kekuatan sepenuhnya. Jika saudara Chaos Immortality bisa mengeluarkan kekuatan sepenuhnya, maka tentu bisa saja membalikkan keadaan, sehingga dengan begitu maka situasi akan menjadi seri dan saudara Chaos Immortality tidak perlu mengakui kekalahan. Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini Chaos Immortality pun seketika termenung. Lalu akhirnya setelah ragu-ragu dirinya pun segera membuka mulutnya untuk sedikit menjelaskan. Dirinya berkata sejujurnya dirinya masih memiliki bakat unik, akan tetapi itu perlu membakar hidupnya untuk menggunakannya. Selain itu untuk menggunakan teknik ini maka dirinya harus menghadapi lawan sekuat Xiao Yan. Namun dirinya khawatir jika dirinya membakar hidupnya sepenuhnya, maka dirinya dapat menimbulkan ancaman bagi Xiao Yan. Selain itu jika menggunakan teknik ini maka Chaos Immortality hanya akan mati di dalam keterampilan tersebut. Selain itu Xiao Yan juga akan mati atau paling tidak Xiao Yan akan terluka dengan sangat parah. Mendengar perkataan itu baik Nulong, Jin Wuchen dan Long Yi pada saat ini segera dikejutkan. Mereka membayangkan dalam benaknya betapa kuatnya gerakan unik seperti itu dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Sementara di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini memahami apa yang dikatakan oleh Chaos Immortality. Lalu pada akhirnya Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa dirinya percaya saudara Chaos Immortality masih memiliki teknik terkuatnya. Namun seperti apa yang dikatakan oleh saudara Chaos Immortality sebelumnya bahwa pertempuran ini adalah pertempuran untuk saling belajar. Oleh karena itu dengan kemampuan kuat yang tersembunyi yang dimiliki oleh saudara Chaos Immortality, maka Xiao Yan tidak bisa menghitung kemenangan ini, dan menurut Xiao Yan ini adalah seri atau imbang. Mendengar perkataan Xiao Yan ini tentu saja Chaos Immortality pun menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dirinya berkata bahwa semuanya tidak bisa seperti itu. Jika pertempuran ini terus berlanjut, maka bahkan dengan kekuatan pamungkas terakhir miliknya, justru dirinya benar-benar akan tetap kalah dan berakhir dalam kematian. Sementara jika Xiao Yan terluka parah dan Chaos Immortality mati tentu saja dirinya benar-benar kalah. Mendengar perkataan Chaos Immortality yang benar-benar keras kepala ini tentu saja Xiao Yan benar-benar kebingungan.
Lalu Xiao Yan pun tersenyum kecut dan dengan tegas menolak untuk menerima kemenangan dari Chaos Immortality. Lalu di tengah-tengah gontok-gontokan ini akhirnya Nulong segera maju. Dirinya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh bocah ini memang benar. Jika saudara Chaos Immortality mengaku kalah seperti ini, maka anak ini juga akan merasa tidak senang karena kemenangannya. Oleh karena mereka berdua saling peduli satu sama lain, maka dirinya melihat hal ini sebagai hasil yang imbang. Mendengar hal itu, Chaos Immortality pun memelototin Nulong dengan kebencian. Lalu dirinya pun segera menarik nafas dalam-dalam dan keraguan segera muncul di matanya. Dirinya berkata bahwa ada beberapa hal yang benar-benar tidak ingin dirinya katakan langsung. Lalu Chaos Immortality pun terdiam sejenak sebelum akhirnya lanjut menghela nafas dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa alasan mengapa dirinya memiliki kekuatan tempur seperti ini adalah selain dari garis keturunan unik miliknya, namun dirinya juga telah berlatih selama hampir 10.000 tahun. Seketika Xiao Yan, Long Yi dan Jin Wu Chen pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak mengerti mengapa Chaos Immortality mengatakan hal seperti itu. Lalu Xiao Yan berpikir apa hubungannya latihan keras selama berpuluh-puluh ribu tahun dan mengakui kekalahan pada saat ini. Bahkan Nulong juga pada saat ini tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh Chaos Immortality. Selain itu dirinya berpikir siapakah di antara mereka yang tidak berlatih keras begitu lama. Sementara itu di sisi lain setelah terdiam sejenak Chaos Immortality pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian matanya segera menyapu semua orang hingga akhirnya berhenti kepada Xiao Yan. Lalu senyumnya tiba-tiba ditarik kembali dan dirinya mengarahkan jarinya ke arah Xiao Yan. Lalu dirinya ingin bertanya kepada Xiao Yan, sudah berapa lamakah Xiao Yan berada di benua Dodi? Mendengar hal itu Xiao Yan tiba-tiba mengerti mau dibawa kemana perbincangan ini. Emang dasar bapak tua satu ini masih ada aja caranya agar menang dalam perdebatan malam hari ini.